Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Elpa. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas praktikum Alpro bab 3 nomor 1. Pertama, ini tentang nilai unik. Pertama kita buat include Ustream. Ini tuh membuat header Ustream. Terus kita using namespace std, terus titik koma. Ini untuk memanggil cout dan cin. Terus kita int main, ini kita buat begin atau menggunakan kurung kurawa, buka. Terus di dalamnya itu kita variabel. Pertama tuh kita buat variabel char, karena dia tuh tipenya huruf itu char, karakter, dan karakternya cuma satu, jadi char dibuatnya. Char saya buat A sampai E aja, karena ada 5 karakter. Saya beri nama ABC D E. Terus titik koma, terus integer int jumlah unik, titik koma, enter lagi. Di sini kita akan membuat kita akan membuat input A sampai E ini. Kita cout pakai tanda kutip 2, itu biar dia yang keluar tetap di dalam tulisan itu. Apa yang di dalam tanda kutip itu tetap keluar sebagai tulisan, bukan isi dari tulisan itu. Seperti cout, masukkan karakter A. Cin-nya A. Kita salin aja. Terus ganti ini jadi masukkan karakter B titik 2 lah ya. Karakter C, karakter D, dan karakter E. Isi ini A, B, C, D, E. Enter. Kita cout lagi nilai unik ya di sini. Nilai unik. Dan nilai unik ini tidak ada di variabel yang dideklarasikan, tapi nanti karena ini proses gitu, nilai unik sama dengan label, nanti dia akan muncul di output. Di sini kita cout A
Nah ini nggak ada apa-apa dalam tanda kutip ini, dia cuma memberi spasi aja. Jadi jumlah uniknya sama dengan jumlah unik ditambah 1. Nah awalnya kan jumlah uniknya itu 0, terus nilai unik CO-nya itu A. Jadi di dalam nilai unik itu jumlah uniknya ada jumlah unik tambah 1. Kan jumlah unik awalnya itu 0, jadi jumlah unik sama dengan 0 ditambah 1. Jadi jumlah uniknya itu sama dengan 1. Terus enter. Terus kita if jika B tidak sama dengan itu menggunakan tanda seru sebagai tidak dan sama dengan di CPP gitu ya. Tidak sama dengan A. Kita bikin di sini. Bikin si out-nya B, terus ini spasi, enter jumlah uniknya. Nah, ini kan dia kondisi ya, jika B tidak sama dengan A, maka dia mengeluarkan output B. Jadi, nilai uniknya tuh keluar A dan B. Gitu. A spasi, B spasi gitu. Nah, jumlah uniknya sama dengan jumlah unik tambah 1. Karena di sini di yang A ini jumlah uniknya sudah 1, maka di sini jumlah unik sama dengan 1 ditambah 1. Jadi jumlah uniknya 2. Kalau if-nya yang ini jika B itu sama dengan A, berarti kondisi ini kan salah. Jadi dia tidak membaca yang ini, si out B ini dan jumlah unik tambah 1 ini. Dia langsung ke if selanjutnya. Kita tutup dulu bagiannya tadi dengan N. Terus kita if lagi. If salin aja lah. Ini jika C tidak sama dengan A dan itu pakai dan tanda dan 2 kali, dan C tidak sama dengan B, maka kita bikin si out-nya C. Ini cara bacanya sama seperti yang B tadi. Ini tetap selanjutnya jika D tidak sama dengan A dan D tidak sama dengan B dan D tidak sama dengan C, maka kita bikin si out-nya C, si out-nya D, jumlah uniknya bertambah lagi.
terakhir jika E tidak sama dengan A dan E tidak sama dengan B dan E tidak sama dengan C, dan E tidak sama dengan D. Siatnya itu E, jumlah uniknya pertama lagi, kita tutup bagiannya, bagian dari if maksudnya ya. Terus yang terakhir kita cout handle biar dia ke bawah tulisannya nanti. Terus kita cout jumlah nilai unik, tanda ini lagi, jumlah unik. Udah selesai, coba kita run. Di sini diminta masukkan karakter A, saya masukin P besar, enter. Karakter B nya P kecil, enter. D kecil, E nya D kecil juga, E nya P kecil. Kita coba lihat. Nah, jadi nilai uniknya itu P besar, P kecil, dan D kecil. Jadi dia tuh membaca P besar dan P kecil itu berbeda ya. Jumlah nilai uniknya sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita ke algoritma deskriptifnya. Nah, ini soalnya nomor 1 tadi. Ini algoritma deskriptifnya. Pertama kita mulai deklarasikan variabel A sampai E yang tipenya char, terus variabel jumlah unik tipenya integer. Terus kita masukkan nilainya pada 5 variabel A sampai E tadi. Kita tampilkan teks nilai unik, teks ya. Terus karakter pertama kita, kan itu A ya, kita pertamanya. Dia langsung jadi nilai unik dan ditampilkan, sehingga jumlah nilai uniknya sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita bandingkan karakter berikutnya dengan karakter sebelumnya. Seperti B kita bandingkan dengan A. Kalau sama, maka kita tampilkan karakter tersebut sebagai nilai unik dan jumlah nilai uniknya ditambah 1. Setelah semua karakter diperiksa seperti sebelumnya, maka tampilkan jumlah unik. Lalu selesai. Ini pseudocode-nya. Pertama, kita variabel A sampai E, char, jumlah unik, integer. Terus kita mulai to begin. Kita read A, B, C, D, E. Kita write nilai unik, teks ya, karena ada tanda kutip 2 ini. Terus kita write A, jadi nilai uniknya itu A. Jumlah unik sama dengan jumlah unik tambah 1. Terus jika B tidak sama dengan A, kita begin, lalu write B. Ini dalam tanda petik ini maksudnya spasi. Jadi jumlah uniknya bertambah lagi. Terus kita tutup beginnya, kita if lagi, C, lalu kita cek D juga seperti itu, E, lalu kita tutup dan kita cetak jumlah nilai unik, write jumlah nilai unik, yaitu jumlah unik N. Ini flowchartnya. Pertama kita begin, lalu kita menginput variabel A sampai E, terus kita input variabel A, jumlah uniknya sama dengan jumlah unik tambah 1. Nah, jumlah uniknya pertamanya itu ada 0 kan, jadi jumlah unik sama dengan 1. 0 tambah 1 berarti 1. Kita cek kondisi, kalau B tidak sama dengan A, maka kita cetak B, jadi jumlah uniknya bertambah. Lalu kita kembalikan alirnya ke sini lagi. Jika dia salah, langsung aja dia ke C. Cek kondisi selanjutnya. Jika C tidak sama dengan A dan C tidak sama dengan B, kalau benar maka kita cetak C, jadi jumlah uniknya sama dengan jumlah unik tambah 1. Misalnya B tadi benar, berarti jumlah uniknya sama dengan 2 ditambah 3, jadi jumlah uniknya ada 3. Begitu juga yang D, E, lalu sampai D akhir, nanti kita mencetak jumlah unik, lalu kita N.
Baiklah, cukup sekian video nomor 1 bab 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.